Everything in life is temporary. If things are going good, enjoy it. It won't last forever. And if things are going bad, don't worry. That won't last forever either. Siapa di sini yang pernah bikin rencana besar di awal tapi berhenti di tengah jalan? Atau pernah nggak kalian merasa sangat semangat di awal tapi beberapa hari kemudian rasanya hilang gitu aja? Perkenalkan, saya Renata Pramudia Putri. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal yang mungkin pernah dialami oleh kita semua, yaitu kenapa sih kita mudah kehilangan motivasi? Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ini sering banget terjadi. Kayak awal semester, kita niat banget mau rajin belajar. Kita bikin jadwal, kita bikin target. Tapi setelah beberapa minggu, jadwal itu mulai ditinggalkan. Target itu mulai nggak dikejar. Atau misalnya nih, kita pengen banget mulai kebiasaan baru. Olahraga, belajar skill baru, atau hal-hal lainnya. Di awal kita semangat banget, kita konsisten, tapi setelah itu mulai bolong 1 hari, terus 2 hari, dan akhirnya berhenti. Dan ketika itu terjadi, biasanya kita langsung menyimpulkan satu hal, saya kurang motivasi. Kita ngerasa masalahnya ada di diri kita. Kita merasa kita kurang disiplin, kita kurang niat, atau bahkan kurang mampu. Tapi apakah benar masalahnya di situ? Selama ini kita sering menganggap motivasi sebagai sesuatu yang harus selalu ada. Seolah-olah kalau kita nggak semangat, berarti ada yang salah nih. Padahal sebenarnya motivasi itu nggak harus stabil. Motivasi itu kayak energi sementara. Dia bisa tinggi di awal, tapi lama-lama berkurang. Misalnya saat kita mulai sesuatu yang baru, kita merasa tertarik, kita bahkan punya bayangan nih tentang hasilnya. Tapi ketika mulai masuk ke proses, mulai ada kesulitan, mulai terasa capek, atau mulai ada gangguan, motivasi itu perlahan turun. Nah, kenapa sih motivasi bisa berubah seperti itu? Karena motivasi kita sebenarnya sangat dipengaruhi oleh emosi. Emosi adalah apa yang kita rasakan di setiap kondisi yang kita alami. Ketika kita merasa senang, kita jadi semangat. Ketika kita merasa percaya diri, kita jadi lebih berani untuk mencoba. Tapi ketika kita lagi merasa capek, kecewa, atau takut, motivasi itu ikut turun. Contohnya nih, ketika besok kalian mau jalan-jalan sama teman-teman kalian, ada rasa senang, ada rasa antusias. Nah, karena itu hari ini kalian jadi lebih semangat buat ngerjain tugas, lebih fokus, lebih cepat selesai juga. Padahal tugasnya nggak ada yang berubah, tapi perasaan kalian yang berubah. Tapi nggak semua emosi bekerja seperti itu. Ada juga emosi yang justru membuat kita berhenti. Misalnya, perasaan takut gagal. Kadang kita bahkan belum benar-benar gagal, tapi kita udah membayangkan kemungkinan terburuknya. Kita udah berpikir kalau aku nggak bisa gimana, kalau hasilnya jelek gimana, ke orang lain lebih baik gimana. Dan dari pikiran-pikiran itu muncullah rasa takut yang bikin kita ragu untuk lanjut, rasa takut yang bikin kita nunda, bahkan rasa takut yang bikin kita berhenti. Padahal kita tuh belum benar-benar gagal. Jadi yang menghentikan kita bukan kegagalan itu sendiri, tapi perasaan takut terhadap kegagalan. Dan selama kita terus menghindari rasa takut itu, kita nggak pernah benar-benar siap untuk menghadapinya. Makanya, yang perlu kita lakukan bukan menghilangkan rasa takut itu, tapi mempersiapkan diri untuk kemungkinan gagal. Persiapan diri ini bukan berarti kita jadi pesimis, bukan berarti kita berharap gagal, tapi kita sadar bahwa kemungkinan itu selalu ada. Dan dari situ, kita mulai bertanya ke diri sendiri, kalau saya gagal nanti, apa yang akan saya lakukan? Mungkin kita akan coba lagi, mungkin kita akan cari cara lain, mungkin kita akan belajar dari kesalahan itu.
Artinya, kita punya rencana cadangan. Kita nggak hanya berharap semua berjalan lancar, tapi kita juga siap kalau tidak sesuai dengan harapan. Dengan adanya rencana seperti ini, kita jadi lebih tenang karena kita tahu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita tidak lagi melihat gagal sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi sebagai kemungkinan yang bisa kita hadapi. Ketika kita sudah siap secara mental seperti itu, kita jadi lebih berani untuk mencoba, lebih berani untuk tetap berjalan meskipun ada rasa takut. Dan dari situlah kita bisa tetap melangkah pelan tapi konsisten. Karena pada akhirnya yang membuat kita berhenti bukan karena kita gagal, tapi karena kita tidak siap menghadapi kegagalan itu. Jadi sebenarnya masalahnya bukan kita tidak punya motivasi. Masalahnya adalah kita terlalu bergantung pada perasaan kita. Jadi mungkin yang perlu kita perbaiki bukan hanya motivasinya, tapi cara kita memahami apa yang kita rasakan. Ketika kita merasa malas, coba kita berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Saya sebenarnya malas atau capek sih? Karena kadang kita anggap malas sebenarnya adalah kelelahan yang kita nggak sadarin. Kita terlalu banyak pikirin hal, tugas yang belum selesai, target yang belum tercapai, perbandingan dengan orang lain, ekspektasi dari diri sendiri. Semua itu numpuk di pikiran kita, dan tanpa kita sadar, itu bikin energi kita habis. Jadi, bukan karena kita tidak mau bergerak, tapi karena kita udah terlalu capek buat gerak. Ini yang sering disebut sebagai burnout. Bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita terlalu lama memaksa diri tanpa jeda. Dan kalau kita gak nyadarin itu, kita akan terus menyalahkan diri sendiri. Padahal yang kita butuhkan bukan motivasi baru, tapi waktu untuk memulihkan diri. Setelah kita mulai memahami apa yang kita rasakan, baru kita bisa bertanya lebih jauh, apakah yang sedang kita lakukan ini memang penting untuk kita? Kalau jawabannya memang penting, maka kita tidak harus menunggu sampai semangat itu datang kembali. Kita bisa tetap melangkah meskipun pelan, meskipun tidak sempurna. Dan disinilah disiplin berperan. Bukan sebagai sesuatu yang memaksa kita, tapi sebagai komitmen kecil untuk tetap melakukan hal-hal yang penting. Bahkan ketika kita tidak merasa ingin melakukannya. Karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan motivasi yang selalu ada, tapi kemampuan kita untuk tetap berjalan di tengah perubahan perasaan. Jadi, kalau kita tarik dari semua yang kita bahas, mulai paham kan kalau kehilangan motivasi itu sebenarnya hal yang wajar. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita nggak mampu, tapi karena motivasi memang tidak selalu ada dan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan. Mungkin selama ini kita salah fokus, kita terlalu fokus mencari motivasi. Padahal yang lebih penting adalah memahami diri kita sendiri. Lalu, gimana sih cara supaya kita tidak mudah kehilangan motivasi? Yang pertama, jangan bergantung pada motivasi, karena motivasi itu naik turun. Kalau kita hanya bergerak saat semangat, kita akan sering berhenti di tengah jalan. Yang kedua, coba kenali apa yang kita rasakan. Apakah kita benar-benar malas, atau sebenarnya kita hanya lelah? Karena solusi dari lelah bukan dipaksa, tapi diberi waktu untuk istirahat. Yang ketiga, siapkan diri untuk kemungkinan gagal. Bukan untuk pesimis, tapi supaya kita nggak kaget saat hal itu terjadi. Karena saat kita sudah siap, kita akan lebih tenang dan lebih berani untuk tetap jalan. Dan yang terakhir, tetap lakukan hal kecil meskipun tidak sempurna. Tidak harus langsung besar, tidak harus langsung maksimal. Yang penting tetap bergerak. Jadi, kita tidak perlu menjadi orang yang selalu termotivasi,
Cukup menjadi orang yang memahami dirinya sendiri dan tetap melangkah meskipun pelan. Terima kasih.